Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pekan kelima untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Dan pada pekan kelima ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jadi sambungan daripada materi pekan lalu, yaitu persamaan kuadrat. Tentunya untuk pertidaksamaan kuadrat ini sama saja dengan persamaan kuadrat, yaitu ada variabel yang berpangkat 2. Tetapi yang membedakannya dengan persamaan kuadrat tentu adalah tanda pertidaksamaannya, yaitu ada tanda lebih besar, kemudian ada tanda lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya kita untuk membahas dulu mengenai selang ataupun interval. Karena kenapa selang atau bentuk interval ini biasanya dipakai pada saat menuliskan himpunan penyelesaian daripada bentuk pertidaksamaan. Begitupun dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi selang atau interval ini dapat dituliskan dengan dua contoh ini. Jika R adalah himpunan bilangan real, kita dapat membentuk himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Contoh bentuk himpunan bagian daripada himpunan bilangan real itu adalah contohnya seperti dua ini, A dan B. Untuk bagian A, X himpunan bilangan X, di mana X lebih besar 1, X lebih kecil 5. Dan X elemen atau anggota bilangan real. Kemudian untuk contoh yang kedua ini adalah himpunan bagian, di mana himpunan bilangan X untuk X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 5, dan X juga anggota bilangan real. Kedua contoh ini merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real yang berbentuk selang ataupun interval. Lanjut, sebuah selang atau interval dapat dilukiskan pada garis bilangan real berbentuk ruas garis atau segmen garis yang ditandai lebih tebal pada selang yang bersesuaian. Contohnya untuk himpunan bagian bilangan X lebih besar 1 dan X lebih kecil 5, maka bentuk grafik intervalnya seperti ini. Kedua titik ujungnya, yaitu titik di 1 dan titik di 5, dia ditandai dengan bulatan berlubang. Kenapa? Karena dia memakai tanda lebih kecil. Tidak ada tanda sama dengannya. Artinya nilai 1 dan bilangan 5 ini tidak termasuk dalam penyelesaian atau tidak termasuk dalam himpunan bilangan X. Kemudian untuk yang grafik kedua ini, karena himpunan bentuk himpunannya adalah X lebih kecil sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 5, maka 1 dan 5 ini termasuk penyelesaian atau termasuk bilangan X. Maka titik 1 di 1 dan titik ujung di 5, bulatannya itu tidak berlubang atau berisi, yang menyatakan bahwa 1 dan 5 ini termasuk dalam selang. Jadi itu perbedaan dalam menuliskan atau menggambar grafik interval. Nah, apabila tandanya tidak ada sama dengannya, maka tentunya titik di bilangan tersebut bulatannya berlubang. Tapi kalau dia tandanya ada tanda sama dengan, maka titik ditandai dengan bulatan tak berlubang. Artinya bilangan tersebut merupakan termasuk dalam interval atau selang. Seperti itu. Kemudian karena selang atau interval pada umumnya merupakan
himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal, maka sebuah selang sering dilukiskan dengan membuat arsiran pada bagian atau garis untuk selang yang bersesuaian. Jadi selain dua titik ujungnya itu diperhatikan, dia juga di selang itu juga atau interval itu kita arsir bagian-bagian yang termasuk daripada himpunan bilangan. Jadi kita arsir itu untuk menuliskan atau menggambar himpunan penyelesaian daripada suatu pertidaksamaan. Jadi selain memperhatikan titik-titik ujungnya, kita juga memberikan arsir yang mana yang termasuk daripada himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Selanjutnya di sini ada kemungkinan selang atau interval yang sering kita jumpai pada himpunan penyelesaian sebuah pertidaksamaan. Kemudian perhatikan bahwa A dan B ini masing-masing bilangan real dengan A itu lebih kecil daripada B. Untuk kemungkinan pertama, X besar A dan X lebih kecil B, karena tandanya dia tidak ada sama dengan, maka grafik selangnya itu kedua titik ujungnya berlubang. Kemudian untuk bagian kedua ini, contoh yang kedua ini, grafiknya atau garis grafiknya itu selangnya berisi atau tidak berlubang karena dia memakai tanda lebih kecil sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Kemudian untuk yang ketiga dan yang keempat ini, dia selangnya itu setengah, berlubangnya setengah, ada yang berlubang dan ada yang berisi. Nah, kalau dia berisi berarti ada tanda sama dengannya. Kalau berlubang berarti tidak ada tanda sama dengannya. Perhatikan untuk gambar ketiga dan keempat ini. Selanjutnya untuk kemungkinan yang kelima, X kecil B, maka B-nya ini di samping kirinya dan tak terhingga itu merupakan anggota daripada X atau himpunan penyelesaian daripada X. Kemudian karena tandanya lebih kecil dan tidak ada sama dengannya, maka titik ujung di B ini dia berlubang atau tidak berisi. Begitupun dengan yang keenam ini sama, tetapi karena tandanya ada sama dengan, maka B-nya ini, titik pada B ini dia berisi atau tidak berlubang. Begitupun dengan 7 dan kemungkinan yang ke-8 ini. Kalau tandanya lebih besar, maka yang menjadi himpunan penyelesaian atau yang menjadi himpunan bilangan X adalah sebelah kanan daripada A. Dan A-nya tidak termasuk karena dia tidak memiliki tanda sama dengan. Karena tandanya lebih besar, maka A ke kanan yang termasuk bilangan X. Kemudian kemungkinan yang ke-8 ini, titik A-nya berisi karena ada tanda sama dengan atau tandanya lebih besar sama dengan. Sini ada catatan-catatan untuk nomor 1 tadi, selang terbuka, dibaca selang terbuka A dan B. Kemudian yang kedua, selang tertutup A dan B. Kemudian yang ketiga, pada kemungkinan 3 dan 4 tadi, masing-masing disebut selang setengah terbuka karena untuk X lebih besar sama dengan A, lebih kecil B, dibaca selang tertutup pada A dan terbuka pada B karena dia tandanya lebih kecil sama dengan, maka dia tertutup pada A. Kemudian untuk selang X lebih besar A lebih kecil sama dengan B, maka selang terbuka pada A dan tertutup pada B. Lanjut untuk yang keempat, selang
X lebih kecil B dan X lebih besar A masing-masing disebut selang terbuka tak berhingga. Kemudian untuk selang X lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan A disebut selang tertutup tak terhingga. Ya, itulah kemungkinan-kemungkinan daripada selang atau interval yang sering kita jumpai pada himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Oke, langsung saja ke apa sih itu pertidaksamaan kuadrat dalam X. Bentuk-bentuk pertidaksamaan A, B, C, dan D ini merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat dalam X. Dengan demikian, pertidaksamaan kuadrat dalam X adalah suatu pertidaksamaan yang dapat dinyatakan dengan salah satu bentuk di bawah ini. Jadi, ada 4 bentuk pertidaksamaan kuadrat. Pertama, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, dia lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, tandanya lebih besar. Dan bentuk yang keempat adalah tandanya lebih besar atau sama dengan. Tentunya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, contoh-contoh pertidaksamaan yang bukan pertidaksamaan kuadrat dalam X. A, karena variabel X-nya tidak ada yang berpangkat 2. Kemudian begitupun dengan B, tidak ada yang berpangkat 2 walaupun tandanya pertidaksamaan. Kemudian untuk C, kenapa C bukan pertidaksamaan kuadrat dalam X? Karena variabelnya bukan X atau peubahnya bukan X melainkan A, maka ini bukan pertidaksamaan kuadrat dalam X walaupun bentuknya memang bentuk pertidaksamaan kuadrat. Tapi karena di sini kita mau menentukan bentuk pertidaksamaan kuadrat dalam X, maka C tidak termasuk. Kemudian kalau D, walaupun ada variabel atau peubah yang berpangkat 2, tetapi ada variabel yang berpangkat 3, maka D ini juga bukan termasuk dalam pertidaksamaan kuadrat dalam X. Nah, itulah contoh-contoh daripada bentuk pertidaksamaan dan bentuk yang bukan pertidaksamaan kuadrat dalam X. Lanjut, bagaimana sih kita menyelesaikan daripada pertidaksamaan kuadrat dalam X? Di sini ada 4 langkah untuk mencari atau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dalam X. Langkah pertama, kita tentukan nilai-nilai 0 dari bagian ruas kiri pertidaksamaan. Jadi karena misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C, nah ini ruas kiri daripada pertidaksamaan kuadrat. Nah, ruas kiri ini kita sama dengankan dulu dengan 0. Kemudian kita cari X-nya berapa untuk membuat dia 0. Atau kita mencari nilai X-nya. Kemudian, jika nilai X sudah didapat, nilai pembuat 0, X sudah didapat, maka buatlah garis bilangan yang berdasarkan nilai-nilai 0 dari langkah pertama. Jadi kita membuat garis bilangan dengan setelah kita menentukan X-nya berapa untuk nilai-nilai 0-nya. Kemudian yang ketiga, setelah kita membuat garis bilangan, kita tentukan tanda-tanda di sekitar nilai-nilai 0 dengan cara mengambil titik-titik uji yang sesuai. Kemudian kita menggambar pada garis bilangan. Kemudian langkah keempat, kita menentukan interval positif atau negatif sebagai penyelesaian. Jadi untuk menentukannya itu bergantung daripada soalnya. Tandanya mau apa? Apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil dari 0? Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh pertama. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari
pertidaksamaan X kuadrat kurang 6X tambah 5 lebih besar 0. Jadi sesuai dengan 4 langkah tersebut, kita kerjakan satu persatu. Langkah pertama, kita tetapkan dulu nilai-nilai 0 dari bagian ruas kiri. Jadi ruas kiri ini kita tetapkan nilai-nilai 0-nya. Kemudian setelah kita tetapkan bahwa X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5 dengan menggunakan cara pemfaktoran sesuai dengan langkah-langkah pada menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi hampir sama karena kita sama dengankan dulu dengan 0. Maka kita dapat X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5. Selanjutnya, kita langsung ke langkah kedua, yaitu menggambar nilai-nilai 0 yang diperoleh pada langkah pertama tadi, yaitu X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5. Jadi kita bikin, karena tandanya tadi pada soal dia tandanya lebih besar, tidak ada tanda sama dengannya, maka nanti titik-titiknya ini dia berlubang. Nah, ditampak bahwa nilai-nilai 0 itu membagi garis bilangan ke dalam 3 interval. Jadi interval pertama yang ini, kemudian interval kedua yang ini, dan interval ketiga yang ini. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk himpunan. Untuk interval X lebih kecil 1 atau X-nya ini tak berhingga, atau bentuk selang terbuka tak berhingga, di mana X lebih kecil 1. Kemudian interval yang kedua yaitu himpunan bilangan X, di mana X besar 1 dan X lebih kecil 5. Yang ini yang dimaksud. Kemudian untuk interval yang ketiga ini, bentuk himpunannya adalah himpunan bilangan X, di mana X lebih besar 5. Jadi ada 3 kemungkinan penyelesaian daripada pertidaksamaan pada soal tadi. Kemudian kita langsung saja ke langkah ketiga. Kita menguji tanda-tanda di sekitar nilai 0 dengan cara mengambil titik-titik uji yang sesuai dalam langkah ketiga, kita tentukan tanda-tanda di sekitar nilai-nilai 0 dengan cara mengambil titik-titik uji yang sesuai. Jadi kita mengambil titik-titik uji yang di sekitar pembuat 0 tadi, yaitu 1 dan 5. Jadi kita ambil titik uji di kirinya 1, kemudian di antaranya 1 dan 5, kemudian di kanannya 5. Nah, di sini saya mengambil titik uji 0, 2 dan 7. 0 di kirinya 1, kemudian 2 di antaranya 1 dan 5, dan 7 di kanannya 5. Nah, untuk titik uji 0, kita substitusi nilai 0 ke pertidaksamaannya, didapat bahwa dia sama dengan plus 5 atau tandanya lebih besar 0 atau positif. Kemudian untuk titik uji 2, setelah kita substitusi ke pertidaksamaan maka diperoleh dia sama dengan minus 3 atau nilainya lebih kecil 0. Kemudian untuk titik uji yang ketiga yaitu 7, setelah kita substitusi diperoleh dia sama dengan plus 12 atau dia bertanda positif atau lebih besar 0. Tapi sebenarnya kita boleh menguji hanya satu titik, yaitu titik di tengah ini. Karena saat kita menguji nanti, pasti kita mendapatkan tanda yang berselang-seling. Tanda yang berselang-seling itu saya maksud adalah jika kita menguji titik di sebelah kiri bernilai positif, maka pasti yang di tengah ini akan bernilai negatif, kemudian yang di interval selanjutnya akan bernilai positif. Artinya berselang-seling, dia positif, negatif, positif. Tetapi misalkan kita menguji satu titik, misalkan titik di ruas kiri ini, di bagian interval pertama ini, misalkan kita temukan dia bertanda negatif, maka di interval selanjutnya
dia akan bertanda positif. Kemudian interval yang ketiga bertanda negatif, karena kita akan mendapatkan nilai atau penyelesaian yang berselang-seling, negatif, positif, negatif. Jadi boleh cukup satu titik saja yang diuji. Contohnya seperti ini, misalkan kita uji titik 0. 0 itu berada di interval pertama, yaitu X lebih kecil 1, maka diperoleh dia bertanda positif. Pasti di interval-interval selanjutnya, yaitu interval kedua dan interval ketiga, kita akan memperoleh nilai negatif kemudian positif. Tapi misalkan kita uji titik 0 ini kemudian kita peroleh nilai negatif, pasti titik yang kedua itu akan memperoleh nilai positif, dan titik yang interval yang ketiga itu kita peroleh tanda atau nilai yang negatif. Tapi untuk lebih meyakinkannya, kita uji saja 3 titik di setiap interval. Kemudian tanda-tanda di sekitar 0 pada garis bilangan ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi setelah kita uji dengan titik ujinya itu adalah 0, 2, dan 7, kita peroleh untuk titik 0 dia sama dengan positif, dan titik 2 dia sama dengan negatif, dan titik 7 dia sama dengan positif. 0 ini mewakili nilai pada interval pertama, yaitu X lebih kecil 1. Kemudian 2 ini mewakili titik di interval X lebih besar 0 dan lebih kecil 5. Kemudian 7 ini dia mewakili titik atau nilai pada interval X lebih besar 5. Kemudian karena pada soalnya itu menggunakan tanda lebih besar, maka yang menjadi lebih besar 0, maka yang menjadi penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Karena lebih besar 0 itu tentunya dia positif, maka kita arsir bagian yang bertanda positif. Yang diarsir itulah yang merupakan himpunan penyelesaian. Pada langkah yang keempat ini, berdasarkan tanda-tanda garis bilangan pada gambar tadi, maka himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 6X tambah 5 besar 0 adalah himpunan bilangan X di mana X lebih kecil 1 atau X-nya lebih besar 5. Nah, di sini ada catatan, tanda-tanda garis bilangan pada gambar sebelumnya dapat pula digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari A, B, dan C ini. Untuk A, dia bertanda lebih besar sama dengan 1, maka intervalnya sama, tetapi yang membedakannya apa? Selangnya dia tertutup atau berisi, karena dia memakai tanda sama dengan. Kemudian kalau bagian B ini dia bertanda lebih kecil 0, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif tadi. Yang mana yang bertanda negatif yaitu di selang atau interval lebih kecil, lebih besar 1 dan lebih besar 5. Atau bisa dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Kemudian bagian C dia bertanda lebih kecil sama dengan, maka selangnya sama yaitu antara 1 dan 5, tetapi 1 dan 5 ini termasuk dari penyelesaian, maka tandanya juga merupakan tanda lebih kecil sama dengan, sesuai dengan pada soalnya. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat tambah X kurang 6 kecil 0. Sesuai dengan contoh pertama tadi, untuk langkah pertamanya kita tentukan dulu nilai-nilai 0 dari bagian ruas kiri. Diperoleh X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Setelah itu kita menuliskan dalam bentuk grafik. Nah, nilai-nilai 0 pada langkah 1 tadi, yaitu X-nya min 3 dan X-nya 2. Kemudian di sini ada 3 interval, kemungkinan 3 interval, yaitu X lebih kecil sama dengan minus 3, kemudian X besar min 3 lebih kecil dan lebih kecil 2. Kemudian interval yang ketiga itu adalah X lebih besar 2, ya, interval di
sini yang tak berhingga. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita menguji titik. Nah, misalkan saya hanya mau menguji titik 0. Titik 0 itu berada di interval min 3 dan 2. Setelah itu kita peroleh dia bertanda negatif. Otomatis di interval yang pertama ini, yang X lebih kecil 3 ini, dia nanti bertanda negatif. Kemudian di sini juga bertanda negatif karena didapat untuk nilai 0 itu di titik uji 0 itu dia bertanda positif. Dia bertanda negatif. Tanda-tanda di sekitar 0 pada garis bilangan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, setelah kita uji titik min 4, titik 0, dan titik 3, kita peroleh untuk titik min 4 itu dia bertanda positif, kemudian di titik 0 dia bertanda negatif, dan titik 3 dia bertanda positif. Min 4 ini mewakili bilangan di sebelah kiri min 3 atau bilangan X lebih kecil min 3. Kemudian 0 ini mewakili semua titik atau bilangan di selang min 3 dan 2 atau X lebih besar min 3 dan lebih kecil 2. Kemudian titik 3 ini mewakili semua titik yang berada di kanannya 2 atau X lebih besar 2. Nah, kemudian karena pada soalnya dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, itu artinya lebih kecil 0, artinya dia bertanda negatif. Jadi penyelesaiannya yang bertanda negatif. Yang mana yang bertanda negatif adalah selang atau interval 3 sampai 2. Kemudian, di sini dia tidak ada sama dengannya ya, maka dia selang terbuka atau berlubang. Kemudian yang menjadi penyelesaiannya kita arsir. Karena itu yang bertanda negatif. Yang bertanda negatif artinya dia lebih kecil 0. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Himpunan bilangan X di mana X lebih besar min 3 dan lebih kecil 2. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat kurang x kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini tandanya lebih besar sama dengan. Oke, kita selesaikan step by step. Untuk langkah pertama, kita tentukan nilai-nilai 0 dari bagian ruas kiri. Nah, 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0, diperoleh pemfaktorannya itu 2x plus 3 kali x kurang 2 sama dengan 0. Diperoleh x-nya sama dengan min 3/2 atau x-nya sama dengan 2. Jadi ini ada dua bilangan yang merupakan nilai-nilai 0 yang membuat pertidaksamaan jadi 0. Ruas kirinya jadi 0. Lanjut kita membuat garis bilangan. Dalam garis bilangan, karena pada soalnya tadi menggunakan tanda lebih besar sama dengan, maka titik ujungnya kita berisi atau tertutup untuk di titik min 3/2 dan 2. Ditampak bahwa nilai-nilai 0 itu membagi garis bilangan ke dalam 3 interval. Jadi di kirinya min 3/2 artinya x lebih kecil sama dengan min 3/2. Kemudian di selang atau di interval min 3/2 sampai 2, atau kita tuliskan x di mana x lebih besar sama dengan min 3/2 dan x lebih kecil sama dengan 2. Kemudian untuk interval yang ketiga yaitu x lebih besar sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita uji titik-titik di sekitar nilai-nilai 0 tersebut. Di sini saya mengambil titik uji min 2, 1 dan 3. Min 2 karena min 2 itu dia berada di sebelah kirinya min 3/2, kemudian 0 di antaranya min 3/2 dengan 2, kemudian 3 di kanannya 2. Nah, setelah kita uji, kita peroleh setelah kita substitusi min 2 ke
fungsi kuadratnya kita peroleh dia positif 4 atau dia bertanda 4 atau lebih besar 0, bertanda positif atau lebih besar 0. Kemudian setelah kita uji titik 1, kita di sini uji titik 1, maka kita peroleh dia bertanda negatif. Setelah kita uji titik 3, dia bertanda positif. Nah, setelah itu kita ketahui positif, negatif, positif. Di sini kita berikan tanda di selangnya. Karena kita uji titik min 2, kita uji titik 1 dan kita uji 3, maka tanda-tanda di sekitar 0 pada garis bilangan ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian karena dia tadi pada soal dia bertanda lebih besar sama dengan, maka tentunya yang menjadi penyelesaiannya yang bertanda positif. Oke, yang mana yang bertanda positif yaitu selang 3/2 ke kiri, di sini negatif ya. Kemudian selang 2 ke kanan. Jadi yang inilah yang diarsir. Karena itulah yang merupakan himpunan penyelesaian. Atau kita bisa tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini, di mana X lebih kecil sama dengan min 3/2 atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, itulah 3 contoh pertidaksamaan kuadrat, menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jika ada yang kurang dipahami, kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup kelas WhatsApp. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.